Dahulu kala, di kota Granit, ada saudara kembar yang memiliki kekuatan super. Si kembar ini bernama Samaritan dan Nemesis. Namun kekuatan mereka berdua membuat warga kota menjadi takut. Di suatu malam, para penduduk kota membakar rumah si kembar. Peristiwa ini menewaskan orang tua si kembar. Namun si kembar berhasil selamat. Setelah kejadian itu, si kembar pun berpisah. Samaritan tumbuh besar dengan memperjuangkan keadilan dan menjadi pelindung kota dari kejahatan. Sementara Nemesis tumbuh dengan rasa dendam atas kematian orang tuanya dan menjadi jahat. Samaritan selalu mencoba untuk menghentikan Nemesis. Hal ini membuat Nemesis menciptakan senjata ampuh untuk mengalahkan Samaritan. Nemesis menciptakan sebuah palu yang ditempa dengan kebencian dan amarah. Palu itu adalah satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan Samaritan. Nemesis selalu mengamuk di dalam pembangkit listrik kota untuk memancing Samaritan muncul. Dan seketika Samaritan pun muncul di tempat ini. Kakak beradik itu pun langsung bertarung dengan sengit. Pertarungan keduanya mengakibatkan ledakan dahsyat di pembangkit listrik kota, membuat kota gelap gulita. Nemesis dan Samaritan dikabarkan tewas dalam ledakan itu. Namun ada beberapa orang yang meyakini kalau Samaritan masih hidup hingga saat ini. 25 tahun kemudian, seorang bocah yang bernama Sam termasuk orang yang percaya kalau Samaritan masih hidup. Dia penggemar berat Samaritan. Saat Sam sedang asyik melihat konten YouTube tentang teori Samaritan yang masih hidup, tiba-tiba ibunya, Tiffany, memanggil. Sebelum pergi bekerja, Tiffany menyuruh Sam untuk membuang sampah di luar. Saat Sam sedang membuang sampah di luar, dia melihat logo Nemesis di bak sampah. Sam pun mengambil pilok dan menimpa simbol Nemesis itu dengan simbol Samaritan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua keluar dari apartemen seberang. Sam pun bersembunyi. Itu adalah tetangganya yang bernama Joe Smith. Joe bekerja sebagai tukang sampah. Joe mempunyai hobi memperbaiki barang-barang rusak yang dia temukan di tempat sampah. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Sam tidak bisa masuk ke dalam apartemennya karena disegel. Ternyata ibunya terlambat membayar uang sewa. Saat Sam sedang menunggu ibunya di luar, Sam kembali bertemu dengan Joe yang baru pulang bekerja. Sam pun menanyakan apa yang dibawa oleh Joe. Joe menjawab kalau dia membawa radio rusak. Sam yang penasaran bertanya lagi untuk apa radio rusak itu. Joe pun memberitahu kalau dia memiliki hobi untuk memperbaiki elektronik yang rusak. Teman Sam yang bernama Chase kemudian datang. Chase tahu kalau Sam butuh uang untuk membayar sewa apartemennya. Chase pun mengajak Sam untuk mencari uang. Chase dan Sam lalu menjebol rumah kosong dan mencuri kabel-kabel yang ada di sana. Mereka berdua kemudian membawa kabel bekas itu ke tempat rongsok milik Cyrus. Di sepanjang jalan, Chase melihat buku gambar Sam yang berisi gambar Samaritan. Chase menyuruh Sam menyembunyikan buku itu saat sampai di tempat rongsok nanti, karena Cyrus adalah penggemar Nemesis. Sesampainya di tempat rongsok milik Cyrus, Sam dan Chase langsung menjual kabel mereka. Anak buah Cyrus yang bernama Reza dan teman-temannya kemudian datang. Reza mengajak Chase untuk mencari uang yang jauh lebih banyak dari ini. Reza butuh seseorang untuk mengalihkan perhatian. Chase langsung menolak tawaran itu. Mendengar Reza menawarkan uang yang banyak, Sam pun bersedia melakukannya. Sam kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Reza. Dia mengalihkan perhatian pemilik toko. Sementara Reza dan teman-temannya mencuri kotak lotre. Setelah selesai beraksi, mereka pun kembali ke markas, yaitu tempat rongsok milik Cyrus. Setelah diperiksa, ternyata Reza salah mengambil kotak. Reza yang ketakutan pun malah menyalahkan Sam. Sam tentu saja tidak terima tuduhan itu karena dia sudah bekerja sesuai perintah. Reza dan Sam pun mulai berkelahi. Cyrus kemudian datang menghentikan mereka berdua. Cyrus kagum dengan keberanian Sam. Cyrus lalu mengambil buku gambar Samaritan milik Sam yang tak sengaja terjatuh. Sadar kalau Sam mengidolakan Samaritan, Cyrus lalu memperlihatkan tato simbol Nemesis di dadanya. Cyrus mengatakan, walaupun Nemesis jahat, tapi dia hanya menyerang orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Bagi Cyrus, Nemesis adalah dewa bagi orang pinggiran seperti mereka. Sementara Samaritan hanyalah petugas layaknya polisi yang membela orang-orang kaya. Cyrus kemudian memberikan upah kepada Sam sesuai perjanjian. Karena Sam adalah anak yang pemberani, Cyrus ingin nanti Sam bekerja lagi untuknya. Sesampainya di depan apartemen, Sam melihat ibunya sedang bertengkar dengan pemilik apartemen. Sam pun memberikan uangnya agar mereka berdua bisa masuk. Setelah berhasil masuk, Tiffany bertanya dari mana Sam mendapatkan uang itu. Sam hanya diam saja tidak mau memberitahu ibunya. Tiffany pun cemas. Dia tidak ingin anaknya terlibat hal-hal buruk di kemudian hari. Di tempat lain, Cyrus memeriksa beberapa bom yang berhasil dicuri oleh anak buahnya. Dengan bom itu, Cyrus akan mulai menjalankan rencananya. Saat ini, kota Granit sedang dilanda krisis. Penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia membuat pengangguran meningkat dan gelandangan ada di mana-mana. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Sam dihadang oleh Reza. Reza menginginkan uang imbalan Sam yang kemarin yang seharusnya menjadi miliknya. Sam pun langsung kabur. Joe yang ada di dalam bis melihat Sam dikejar oleh beberapa anak. Reza dan teman-temannya pun berhasil menangkap Sam dan langsung mengeroyoknya.
Tiba-tiba Joe datang dan langsung melempar kedua teman Reza. Reza mencoba memukul Joe, namun tangan Reza malah kesakitan seperti habis memukul batu. Joe pun mendorong Reza hingga terlempar. Saat Joe dan Sam akan pergi, dari belakang Reza mengambil pisau dan berusaha menusuk Joe. Joe langsung menggenggam pisau itu hingga bengkok. Melihat hal ini, Reza dan teman-temannya pun langsung pergi. Menyadari kekuatan Joe yang luar biasa, Sam langsung berpikir kalau Joe adalah Samaritan yang selama ini dia cari. Sam pun mengambil pisau yang bengkok sebagai bukti. Di dalam rumah, diam-diam Sam mengamati Joe yang tinggal di apartemen sebelah. Saat Joe membuka kemejanya, Sam melihat punggung Joe yang dipenuhi bekas luka bakar. Sam pun semakin yakin kalau Joe adalah Samaritan. Di tempat lain, Cyrus dan anak buahnya pergi ke brankas penyimpanan barang bukti milik kepolisian. Cyrus membom polisi yang sedang berjaga. Cyrus pun masuk ke dalam brankas barang bukti. Di sini, Cyrus mengambil topeng Nemesis dan topeng Samaritan. Cyrus juga mengambil palu milik Nemesis. Dengan topeng dan palu milik Nemesis, Cyrus akan memerdekakan orang-orang yang tertindas. Keesokan harinya, diam-diam Sam masuk ke dalam apartemen Joe di saat Joe sedang bekerja. Sam ingin mencari bukti kalau Joe adalah Samaritan. Sam melihat banyak sekali es krim di dalam kulkas. Sam kemudian membuka lemari Joe. Di sana, Sam menemukan buku clipping tentang Samaritan. Sam pun membawa buku itu pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Joe yang sadar kalau Sam telah mengambil bukunya, langsung mendatangi rumah Sam. Joe memberitahu ibu Sam, Tiffany, kalau Sam telah mengambil bukunya. Sam pun mengembalikan buku itu dan meminta maaf kepada Joe. Tiffany meminta Joe untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Tiffany mengatakan kalau sebenarnya Sam adalah anak yang baik, hanya saja dia kehilangan figur seorang ayah yang telah lama meninggal. Di jalanan, Sam kembali meminta maaf kepada Joe. Sam mengaku kalau dia mengambil buku itu karena mengira Joe adalah Samaritan. Joe pun menjawab kalau Samaritan sudah mati. Joe hanyalah tukang sampah biasa. Joe mengaku kalau dia juga mengidolakan Samaritan seperti Sam, makanya dia mempunyai buku clipping itu. Tiba-tiba, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Joe. Mobil itu dikendarai oleh Reza dan rekannya yang dendam dengan Joe. Joe terluka sangat parah, tangan dan kakinya patah. Sam pun panik tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba secara aneh, Joe kembali sadar. Sam pun kaget. Joe menggerakkan tangan dan kakinya yang patah agar kembali seperti semula. Tubuh Joe kemudian mengeluarkan asap. Joe mengatakan kalau dia membutuhkan banyak air. Sam pun membantu Joe kembali masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Joe langsung menyiram tubuhnya dengan air. Setelah itu, Joe langsung makan es krim. Joe memberitahu kalau dia membutuhkan es krim untuk mendinginkan tubuhnya. Saat tubuhnya menyembuhkan diri, tubuh Joe akan terasa sangat panas. Jika dia tidak segera mendinginkannya, maka jantungnya akan meledak. Melihat hal ini, Sam pun semakin yakin kalau Joe bukan manusia biasa. Joe pasti adalah Samaritan. Di tempat lain, Cyrus bersama anak buahnya meledakkan bom di jalanan. Hal itu menarik perhatian para gelandangan. Cyrus langsung memakai topeng Nemesis dan menggenggam palunya, berdiri di atas mobil. Cyrus mengajak warga untuk ikut dengannya, mengambil alih kota dari tangan politisi korup dan orang-orang kaya yang menindas rakyat miskin. Semua orang pun bersorak menyambut ajakan Cyrus yang menyamar sebagai Nemesis ini. Pagi harinya, Sam mengikuti Joe yang akan menjual kamera bekas yang telah dia perbaiki. Sam sangat senang karena akhirnya dia tahu kalau Samaritan sang pahlawan kota masih hidup. Namun Joe bersikeras kalau dia bukanlah pahlawan. Saat akan masuk ke dalam toko, Joe ditabrak oleh seseorang. Namun malah orang itu yang mengancam Joe. Joe pun terlihat berusaha mengendalikan emosinya. Akhirnya Joe lah yang minta maaf. Melihat hal ini, Sam pun kecewa karena Joe tidak menghajar orang itu. Joe kemudian tak sengaja mematahkan gagang pintu saat akan masuk ke dalam toko. Fix, Sam pun semakin yakin kalau Joe adalah sang manusia super Samaritan. Joe pun akhirnya mengaku kalau dia memang manusia super. Joe menyuruh Sam merahasiakan hal ini dari siapapun. Sam pun berjanji kalau dia tidak akan memberitahu siapapun mengenai hal ini. Sam sangat senang karena dia bisa berteman dengan superhero, karena Sam merasa kalau dirinya adalah seorang pengecut yang bisanya cuma kabur kalau ada masalah. Joe pun berkata, kadang-kadang kabur adalah pilihan yang tepat. Hanya orang bodohlah yang berkelahi di jalanan, karena Sam bisa kehilangan nyawa untuk alasan yang tidak jelas. Joe lalu melihat jam tangan milik Sam yang rusak. Joe pun meminjam jam tangan itu. Joe berjanji akan memperbaikinya untuk Sam. Keesokan harinya, Sam meminta Joe mengajarinya bertarung. Awalnya Joe menolak, namun Sam terus-terusan memaksanya. Akhirnya Joe pun bersedia. Joe dan Sam berlatih di rooftop gedung. Sam menunjukkan kemampuan berkelahinya. Sam mencoba memukul perut Joe, namun malah tangan Sam sendiri yang terkilir. Joe pun mengajak Sam ke rumahnya untuk mengompres tangan Sam dengan es. Di sini, Sam bertanya kenapa Joe suka memperbaiki barang yang rusak. Joe pun mengambil pemanggang roti dan menghancurkannya. Joe berkata kalau sangat mudah menghancurkan sesuatu, namun tidak semua orang bisa memperbaikinya.
Joe suka memperbaiki barang-barang yang rusak karena barang itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Sam kemudian bertanya mengenai pertarungan terakhir yang terjadi antara Nemesis dan Samaritan di pembangkit listrik. Tiba-tiba Joe teringat kejadian itu. Joe pun menolak menceritakan hal itu kepada Sam. Sam kemudian berkata kalau orang-orang menduga Nemesis sengaja meledakkan pembangkit listrik agar terjadi chaos dan kerusuhan di seluruh kota. Mendengar hal ini, Joe pun marah dan langsung membantahnya. Joe lalu menyuruh Sam untuk segera pulang. Di jalanan, Sam bertemu dengan Cyrus. Cyrus kembali menawarkan pekerjaan untuk Sam. Sam pun menyetujuinya. Sam lalu diajak menuju markas Cyrus. Di sini, Cyrus memberikan tugas kepada Sam untuk bersiul jika Sam melihat polisi datang. Sam kemudian melihat Cyrus dan anak buahnya masuk. Sam yang penasaran pun masuk ke dalam markas secara diam-diam. Di sana, terlihat anak buah Cyrus membawa seorang petugas pembangkit listrik yang mencoba menggagalkan rencana Cyrus. Dia memergoki anak buah Cyrus yang sedang memasang bom di pembangkit listrik. Meskipun orang itu sudah meminta ampun dan tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, Cyrus tetap membunuh petugas itu. Melihat kejadian ini, Sam berniat pulang dan memberitahu Joe tentang rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik. Namun di tengah jalan, dia melihat Chase dikeroyok oleh Reza dan teman-temannya. Sam yang tidak tega melihat Chase dipukuli, secara refleks menghantam Reza. Namun Sam tidak sempat kabur dan akhirnya dikeroyok oleh Reza dan anak buahnya hingga pingsan. Reza lalu membawa Sam yang tak sadarkan diri ke rumahnya. Dari jauh, Reza dan teman-temannya melihat Joe dari jendela. Reza yang ketakutan pun langsung kabur. Joe kemudian membawa Sam ke rumah sakit tempat ibunya bekerja. Di tempat lain, Reza melaporkan kepada komplotannya kalau Joe masih hidup. Mereka pun tidak percaya karena mereka sudah jelas-jelas menabrak Joe dengan sangat keras. Mobil yang mereka gunakan juga sampai rusak parah. Mendengar hal ini, Cyrus pun penasaran. Cyrus menyuruh anak buahnya untuk menangkap Joe. Di jalanan, Joe yang sedang berjalan diikuti oleh beberapa anak buah Cyrus. Mereka lalu memaksa Joe untuk ikut. Namun Joe dengan tegas menolak. Mereka pun berusaha menangkap Joe dengan paksa. Namun Joe bukanlah lawan mereka. Joe bahkan tidak bergeming saat dihujani tembakan. Joe melempar musuh hingga menembus dinding. Tanpa Joe sadari, seorang bocah perempuan melihat perkelahian itu. Gadis itu menanyakan bagaimana Joe bisa sekuat itu. Di jalanan, semua pengguna jalan merekam kejadian ini. Dari belakang, seseorang lalu melempar sebuah bom ke arah Joe. Joe langsung menarik si bocah dan membalik mobil dengan satu tangan dan berlindung dari ledakan bom. Semua orang yang ada di sana pun takjub melihat kekuatan Joe. Joe kemudian kabur saat polisi datang. Berita tentang kekuatan Joe ini pun disiarkan di televisi. Semua orang mengira kalau Joe adalah Samaritan yang kembali muncul untuk melawan pasukan Nemesis. Di dalam rumahnya, Joe terlihat sedang mengemasi barang-barangnya. Dia akan pergi keluar kota karena dia tidak mau terlibat. Sam kemudian datang. Sam memberitahu mengenai rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik dan kemudian membuat kekacauan di tengah kota. Namun Joe malah menyuruh Sam untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Joe mengatakan kalau dia bukanlah pahlawan. Sam pun marah karena Joe malah memilih untuk kabur. Ternyata Joe tidak sebaik yang dia kira. Di dalam markasnya, Cyrus mengamuk menghancurkan televisi. Setelah tahu kalau Joe memiliki kekuatan seperti Samaritan, Cyrus pun mengajak anak buahnya untuk menangkap Joe. Di tempat lain, Sam membobol rumah Joe yang sudah kosong untuk mencari jam tangan miliknya. Namun Sam malah melihat Cyrus dan anak buahnya datang membawa senjata api. Sam pun bergegas pulang dan mengajak ibunya untuk kabur. Mereka berdua pun kaget saat mendengar suara tembakan dari rumah Joe. Dari seberang, Cyrus melihat mereka berdua. Cyrus pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sam. Sam dan ibunya kabur menuju atap, namun mereka berdua malah terpojok. Cyrus pun berhasil menangkap Sam. Anak buah Cyrus lalu memukul Tiffany hingga pingsan. Melihat hal ini, Sam pun marah. Sam berkata kalau Joe pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Ternyata, Cyrus sengaja menculik Sam untuk memancing Joe keluar. Dengan palu Nemesis, Cyrus berambisi untuk membunuh Samaritan dengan tangannya sendiri. Di stasiun, Joe tak sengaja membawa jam tangan milik Sam bersamanya. Joe pun kembali untuk mengembalikan jam tangan milik Sam. Joe pun kaget melihat keadaan Tiffany tergeletak di lantai. Sambil terbata-bata, Tiffany memberitahu kalau Sam diculik oleh Cyrus. Mendengar hal ini, Joe pun marah. Joe langsung mengangkut beberapa jerikan bensin ke dalam truk sampah dan membawanya pergi ke markas Cyrus. Di tempat lain, Cyrus sedang bersiap-siap karena tengah malam nanti, bom yang mereka letakkan di pembangkit listrik akan meledak. Setelah listrik padam nanti, pasukannya akan memporak-porandakan kota. Di luar, tiba-tiba Joe datang dengan menjebol barikade pasukan Cyrus. Meskipun ditembaki dari berbagai arah, Joe tetap melangkah maju. Joe pun menyuruh Cyrus untuk membebaskan Sam. Namun Cyrus malah menantang Joe. Dengan palu Nemesis, Cyrus berniat membunuh Joe. Cyrus pun langsung menghajar Joe. Setelah beberapa serangan, Joe pun menangkis serangan itu. Joe lalu berkata kalau sebenarnya dia bukanlah Samaritan. Joe adalah Nemesis.
Dahulu Joe membunuh saudaranya, Samaritan di pembangkit listrik. Sejak saat itu, Joe meninggalkan identitasnya sebagai Nemesis. Semua orang pun kaget. Mereka tak mengira kalau ternyata Joe adalah Nemesis. Di belakang, truk yang Joe bawa tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Ledakan itu menewaskan beberapa anak buah Cyrus. Joe kemudian mengambil palu miliknya dan menghindari serangan anak buah Cyrus. Sementara itu, Cyrus membawa Sam ke lantai atas. Di bawah, Joe memukul tiang dengan palu membuat bangunan itu roboh menindih anak buah Cyrus yang menyerangnya. Tiba-tiba listrik padam. Pembangkit listrik berhasil diledakkan. Seluruh kota pun menjadi gelap. Di jalanan, pasukan Cyrus mulai membuat onar. Di dalam markas Cyrus, Joe berusaha mencari keberadaan Sam sambil melawan anak buah Cyrus satu persatu. Joe kemudian merasakan kekuatannya mulai melemah. Akhirnya, Joe berhasil menemukan Sam di ruangan yang dipenuhi kobaran api. Joe merasa sangat lelah hingga dia menjatuhkan palunya. Namun dari belakang, Cyrus mengambil palu itu dan langsung menyerang Joe. Beruntung Joe bisa menghindari serangan itu. Cyrus kemudian memukul Joe hingga tersungkur. Di sini Joe merasakan tubuhnya mulai panas dan jantungnya hampir meledak. Cyrus kemudian bertanya kenapa Joe menyerangnya. Padahal Cyrus sedang meneruskan rencana Joe dahulu, yaitu menghancurkan pembangkit listrik dan mengakibatkan kekacauan di seluruh penjuru kota. Namun dengan tegas Joe membantah hal itu. Dahulu dia menghancurkan pembangkit listrik hanya untuk memancing Samaritan muncul. Cyrus pun tidak percaya. Cyrus kembali menghajar Joe hingga terlempar ke lubang api. Beruntung Joe masih bisa berpegangan. Dari belakang, Sam akhirnya berhasil melepaskan ikatan. Sebelum Cyrus menghajar Joe lagi, Sam memukul Cyrus dengan pipa. Cyrus yang marah kemudian mengangkat Sam. Melihat hal ini, Joe pun bangkit dan menyerang Cyrus. Joe melengkungkan palu hingga mengikat tubuh Cyrus. Joe melepas topeng Nemesis yang dipakai Cyrus. Joe lalu melempar Cyrus ke dalam lubang api. Joe juga melempar topeng Nemesis ke lubang itu, karena Joe tidak ingin menjadi Nemesis lagi. Joe yang tubuhnya mulai memanas, merasa kesakitan karena jantungnya hampir meledak. Melihat hal ini, Sam langsung menghancurkan pipa air. Sambungan air mengalir membasahi tubuh Joe. Hal ini berhasil membuat Joe kembali bangkit. Mereka berdua pun dikepung oleh kobaran api. Joe lalu menggendong Sam dan melompat menembus tembok menuju gedung di seberang. Dari luar beberapa orang melihat peristiwa ini. Sam kemudian bertanya, apakah benar kalau Joe adalah Nemesis? Joe pun mengiyakan, dia adalah Nemesis. Sam tidak mengira kalau Joe adalah Nemesis karena Joe adalah orang yang baik. Joe pun berkata, kalau semua manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk di dalam diri mereka. Selama kebaikan masih ada di dalam diri manusia, itu sudah cukup. Saat Sam berpaling, tiba-tiba Joe menghilang dari hadapannya. Di luar, Sam akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Para wartawan dan polisi pun berkumpul menanyai Sam. Mereka bertanya, apakah benar orang yang menyelamatkan Sam adalah Samaritan? Dari jauh, Sam melihat sosok Joe di antara kerumunan orang. Sam pun menjawab kalau orang yang telah menolongnya adalah Samaritan. Bagi Sam, Joe adalah sosok Samaritan sejati. Semua orang pun bersorak karena mereka mengira Samaritan masih hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Samaritan ini guys. Semoga kalian terhibur.